forum ini. Ya, saya sih lebih kepada sharing, walaupun namanya kuliah tamu, ya. Tamu kuliah tetangga sebetulnya, set tetangganya. Ya. Hormat para, maaf belum menyapa dengan para pengajar di mata kuliah MSTM ini. Mahasiswa ini semester berapa ya Bu? Saya lihat, mungkin kalau boleh tahu. Semester 4. Semester 4 ya. Okay. Jadi kalau dengan psikologi ini saya tidak asing, baik waktu kuliah saya S1 di Jogja itu dengan psikologi itu tetanggaan juga, fakultas hukum ya, tinggal ada pintu samping tetanggaan. Ya. Kemudian juga di dunia kerja juga satu tim malah dengan teman-teman dari psikologi itu satu tim. Karena di bawah naungan yang namanya sebagai human capital atau manajemen sumber daya manusia, divisi ya, human resources, jadi di bawah satu naungan. Nah, kadang candaannya begini, antara orang hukum dengan orang psikologi itu ketika bekerja di perusahaan bisa jadi partner, bisa jadi pesaing. Partner ketika ada dalam satu MSTM, pesaing ketika untuk menduduki posisi yang paling tinggi itu, seperti itu, di divisi STM. Saya dulu adalah pernah di perusahaan, jadi pernah juga ada senior manajer saya yang lulusan dari Fakultas Psikologi. Ketika saya ada di posisi itu, saya pun kemudian punya yang di tim saya itu juga ada yang psikologi. Karena apa? Karena di mata kuliah ini bahwa di perusahaan itu ada yang namanya pengembangan sumber daya manusia, human resource development. Itu salah satu hal yang sangat penting di perusahaan. Jadi untuk dunia kerja peluangnya memang sangat besar kalau memang di bidang SDM di perusahaan apapun, perusahaan asing, perusahaan swasta nasional, ya, perusahaan BUMN juga. Kebetulan saya di 3 itu pernah gitu ya, jadi pasti kalau perusahaannya punya tujuan yang besar ke depan, sumber daya manusia itu betul-betul adalah bagi perusahaan itu sebagai human capital, ya, sebagai aset perusahaan. Nah, kaitannya dengan hukum ini apa kan begitu? Jadi mata kuliah ini. Coba saya share screen sedikit. Share screen. Ya. Saya dalam waktu yang singkat ini coba akan mengambil intisarinya dari apa yang ada dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Tentu nanti ada kaitannya dengan praktek di perusahaan. Nah, lebih kepada mengenal hukum ketenagakerjaan Indonesia. Ini mata kuliah betul ya, mata kuliah psikologi sumber daya manusia. Nah, ini ada sebagian ini menjadi guideline saya untuk kuliah ini. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para
mahasiswa. Kemudian juga mengapa sih, apa ada tidak peran hukum ketenaga kerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga sumber hukum ketenaga kerjaan itu terdiri dari apa saja. Kemudian ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang bidang ketenaga kerjaan, 2 tahun yang lalu sempat ramai dengan lahirnya undang-undang cipta kerja. Kemudian apa saja hal-hal yang diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Selanjutnya nanti kita coba mengenal juga apa yang dimaksud dengan hubungan kerja, ada pekerja tetap, pekerja tidak tetap, itu apa bedanya. Kemudian juga hubungan industrial, itu siapa saja yang ada dalam hubungan industrial tersebut. Kemudian juga perihal pemutusan hubungan kerja, apa saja terutama sebab-sebab yang menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja atau diputusnya suatu hubungan kerja. Selanjutnya mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan jika memang timbul perselisihan, dan mengenai perselisihan sangat sering sekali di perusahaan karena ya apa namanya, kalau dari sisi psikologi itu adanya perbedaan kepentingan, ya perbedaan kepentingan sehingga potensinya besar, perbedaan kepentingan itu sehingga potensi besar untuk terjadi perselisihan. Kemudian yang terakhir mengenai pengawasan ketenaga kerjaan, mengapa kok perlu ada pengawasan ketenaga kerjaan, siapa yang melakukan pengawasan tersebut, kemudian mekanismenya seperti apa. Baik, lanjut ke ini. Nah, apakah mahasiswa mengetahui apa itu hukum? Nah, ini bicara tentang undang-undang, itu adalah bagian dari hukum. Undang-undang itu hanya salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Apa itu hukum? Mungkin ada yang coba bantu saya. Apa itu hukum? Bapak pengerti? Ini supaya tidak ngantuk Bu Seli. Jadi apa itu hukum? Silakan, mungkin nanti dari para dosennya ada poin ini. Karena keseharian kita selalu bersinggungan dengan hukum. Oke. Atau saya tunjuk aja ini, Oh, Pak Budi. silakan, ini aja. Ya, kita tidak mencari yang benar dan salah. Silakan. Oke. Sebentar. Ya, katanya kalau gini, apa namanya, saya juga gini, pernah saya diprotes sama siswa ketika saya langsung nunjuk soalnya Bu Seli. Katanya saya tidak demokratis gitu kan. Ya. Biasanya mahasiswa kalau dikasih kesempatan malah lama Pak Budi. Mereka nggak ini, mereka nggak segera tunjuk tangan. Ya, silakan. Oke, dari kelas B, Cindy Maudina. Biar mereka standby juga ini. Ya. Silakan dijawab Mbak Cindy Maudina. Kalau dari yang saya paham, mungkin hukum itu kayak semacam aturan-aturan dari sebuah negara untuk mengatur ya hal-hal yang terjadi di dalamnya. Baik. Ya, mungkin supaya imbang, ada yang laki-laki mungkin? Saya carikan, wah, psikologi ini jarang laki-laki. Iya, sama. Di Fakultas Hukum juga banyaknya perempuan. Masuk dosennya banyak perempuan sekarang. Oh, sama ya ternyata. Coba saya carikan dulu. Muhammad Arido dari kelas C. Silakan, Mas. Muhammad Arido dari kelas C. Iya, mohon maaf sebelumnya sedang ada azan, jadi mungkin agak terganggu ini. Ya, nggak kedengaran kok azannya. Monggo, silakan dijawab. Apa arti hukum, Mas Rido?
Silakan seininya aja, berdasarkan pengalaman, silakan. Kalau sepengetahuan saya itu hukum sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat atau manusianya begitu. Nah, saya kira tanpa definisi yang definitif, semua sudah memahami aturan mengenai perilaku. Nah, ini kan psikologi itu kan belajar tentang perilaku, ya kalau tidak salah ya. Nah, perilaku ini kalau dalam hukum itu yang perilaku yang diatur oleh hukum, yang kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Ini cara mudah. Perangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, perilaku masyarakat, yang jika tidak dilaksanakan itu bisa ada sanksinya. Itu hukum itu ya banyak contohnya ya. Kalau dalam keseharian seringnya ada hukum pidana, hukum perdata. Nah, sekarang adalah hukum dalam hubungan kerja, dalam ketenagakerjaan, fungsi hukum dalam ketenagakerjaan. Silakan. Ada? Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab sebelum saya lanjut, ada yang resen. Silakan, Premisela dari kelas E. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena di sini kondisinya sedang tidak memungkinkan. Jadi saya ingin menjawab apakah fungsi hukum dalam hubungan kerja. Nah, sebelumnya karena hubungan kerja dan hukum ini sama-sama bersinggungan dengan manusia atau berkaitan dengan manusia, jadi fungsi hukum dalam hubungan kerja adalah untuk mengatur hubungan antara mungkin atasan dan bawahan gitu dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi atau hubungan kerja tadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik. Sudah cukup atau mau tambah lagi? Yang ketiga, apakah mahasiswa mengetahui arti pekerja tetap dan pekerja tidak tetap? Silakan teman-teman yang mau menjawab bisa langsung resen ya. Ya, Ayu Nabila dari kelas F. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Untuk arti dari pekerja tetap dan pekerja tidak tetap itu, sepengetahuan saya yaitu terkait dengan kontrak itu sih Bu. Jadi untuk pekerja yang tidak tetap itu tuh biasanya kayak untuk 6 bulan gitu Bu. Nah, untuk pekerja yang tetap itu tuh Aing kurang tahu batas waktunya, cuma pengalaman dari teman saya yang bekerja di pabrik itu, jadi kalau untuk yang pekerja tetap itu untuk memutuskan kerjanya tuh tergantung dari karyawan itu sendiri sih Bu. Terima kasih. Baik, jawaban berdasarkan pengalaman. Keempat, apakah mahasiswa mengetahui sebab-sebab terjadinya PHK? Silakan Linda Kumala dari kelas F. Ini semangat-semangat sepertinya Pak Budi. Ya, Linda. Ya, terima kasih Bu Sally atas kesempatannya. Menurut saya, sebab-sebab terjadinya PHK yang saya ketahui mungkin itu karena pegawai tidak memenuhi kualifikasi kerjanya atau perusahaan itu sedang melakukan pengecilan pegawai karena mungkin atau ada mengalami kerugian dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Mohon koreksinya. Saya tulis. Baik. Tidak saya bahas dulu nanti di materi ini. Inilah dengan cara ini saya jadi
memahami bahwa para mahasiswa di prodi jurusan psikologi ya kita sudah mengenal masalah ketenaga kerjaan dan mengenal masalah hukum ketenaga kerjaan, baik mengenalnya dari bacaan ataupun dari apa yang dilihat, apa yang didengar dari berdasarkan pengalaman mungkin dari teman yang tadi disampaikan oleh Ayu ya. Di perusahaan itu seperti tadi sudah saya sampaikan, lulusan dari psikologi kalau bekerja di perusahaan itu kalau sesuai bidangnya itu ditempatkan di divisi atau apapun namanya, divisi atau kiat atau apapun, HRD, SDM, human capital seperti itu ya. Nah, ini di situ. Dan tugas utamanya ini sih saya mengulang dari apa ya disampaikan oleh para dosen di mata kuliah ini ya, ini berdasarkan ini aja sih pengalaman saya di perusahaan itu. Tugas utamanya yang pertama melakukan melakukan perekrutan. Ya, tentu melakukan perekrutan itu di situ ada tes juga, ada tes psikotesnya juga diselenggarakan oleh yang bersangkutan. Kemudian juga ada yang kedua mengenai pengembangan, bagaimana mengembangkan pelatihan, bagaimana mengembangkan sistem karir pekerja untuk karyawan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan konseling. Konseling ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan performance, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan produktivitas secara umum bagi perusahaan. Ini yang sangat diperlukan dari kompetensi yang sangat diperlukan dari lulusan dari di psikologi ya bidang MSDM ini. Kemudian disitulah ada relasinya dengan hukum ketenaga kerjaan, karena sama-sama menangani tentang perilaku manusia. Bahkan bedanya kalau dari sisi psikologi, perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap seperti itu misalnya. Nah, kalau hukum itu berkaitan dengan perilaku pekerja itu mencerminkan hak dan kewajiban atau tidak. Nah, ini yang menjadi ruang lingkup job di bidang sumber daya manusia. Nah, perlu adanya kepastian hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, kepastian adanya hak dan kewajiban yang jelas antara pekerja dan pengusaha ini menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan SDM. Jadi kalau dari sisi kebutuhan itu ya, misalnya ya, coba ingat-ingat ya, kebutuhan paling mendasar itu apa ya? Kebutuhan fa'ali ya, kalau tidak salah ya, kebutuhan fa'ali ya. Misalnya. Betul nggak mahasiswa ini? Sudah sampai ke sana tidak? Ya, saya dapat. Halo? Ya, kebutuhan fisiologis. Fisiologis ya. Nah ini kan kalau
pekerja itu kemudian tidak dipenuhi hak-hak dasarnya, kemudian di satu sisi pengusaha meminta pekerja itu untuk produktif, walaupun kemudian dikembangkan, diberikan pelatihan, tapi kalau hak-hak dasarnya itu tidak dipenuhi, maka ini hanya akan buang-buang biaya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga pikiran. Nah, ini yang di hukum, disitulah peran hukum mengatur adanya kepastian apa yang menjadi hak pekerja, apa yang menjadi kewajiban pengusaha, apa yang menjadi kewajiban pekerja, apa yang menjadi hak pengusaha. Nah, jadi kepastiannya ini harus tertuang dalam sebuah bentuk hukum. Kemudian juga yang kedua, peran hukum ketenagakerjaan dalam SDM ini memastikan ada prosedur penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Memastikan ada prosedur penyelesaian perselisihan hubungan kerja dari sisi psikologinya adalah bahwa ini memanusiakan pekerja. Jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, misalnya. Dari sisi hak dasarnya pekerja, dari sisi psikologinya seorang pekerja, maka dia akan merasa dimanusiakan jika atas dugaan pelanggaran itu tidak serta-merta misalnya diputus hubungan kerjanya. Nah, disitulah perlu adanya satu prosedur yang jelas kalau ada pelanggaran tersebut apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Itu ada proses pembinaan bisa jadi, yang mana pembinaan itu juga akan melibatkan misalnya kalau di perusahaan ada konselingnya juga melibatkan psikolog ya, dari prosedur penting dalam SDM. Yang ketiga adalah sebagai sarana dalam meningkatkan produktivitas kerja. Adanya kepastian hak dan kewajiban, adanya prosedur yang jelas, adanya prosedur yang jelas dalam pembinaan, adanya prosedur yang jelas dalam tahapan kenaikan jabatan, seperti itu, syaratnya, prosedurnya. Kemudian juga adanya ketentuan yang jelas mengenai misalnya sistem remunerasi, sistem bonus, seperti itu, sistem pengupahan. Nah, itu kan aturan juga. Itu juga dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi sangat penting di sini keberadaan hukum dalam bingkai manajemen sumber daya manusia. Mungkin satu ini dulu, ada pertanyaan atau bagaimana? Saya sih open aja, kalau memang ada pertanyaan. Tidak ada, saya teruskan. Bukan apa-apa, sedikit membantu saya juga supaya tidak ngomong terus, gitu kan. Mungkin nanti sembari Dr. Budi menyampaikan pertanyaan, kalau ada yang menyampaikan materi, kalau ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat gitu aja ya Pak Budi. Silakan, nanti silakan. saya yang membantu membacakan. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Selanjutnya, apa sih yang harusnya berkaitan tadi dengan hukum? Jadi hukum ini sebagai sumber dalam berperilaku bidang tertentu, jadi dalam
dunia ketenagakerjaan, di perusahaan, setelah ketenagakerjaan juga ada sumber hukumnya. Bagaimana syarat-syarat seseorang itu dibolehkan untuk bekerja, usianya berapa misalnya, kemudian bagaimana perlakuan untuk pekerja perempuan, apa ada pembedaannya, kemudian juga bagaimana kalau terjadi, tadi disampaikan ada perselisihan, bagaimana prosesnya, pembayaran upahnya seperti apa, gajinya seperti apa, kemudian boleh tidak bekerja itu di-hire dalam jangka waktu tertentu, kalau boleh itu apa syaratnya. Yang untuk menjawab itu tentu kita harus melihat dari sumber hukum yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ini kalau sudah seperti ini memang bidangnya orang hukum, tapi tidak berarti bahwa di luar bidang itu kemudian tidak tahu sama sekali. Nah, saya beberapa kali mengadakan pelatihan atau memberikan pelatihan mengenai hukum ketenagakerjaan untuk manajer non hukum. Nah, di sana hadir ada manajer produksi, ada manajer SDM yang bukan orang hukum, ada manajer marketing, bahkan seperti itu. Karena mereka juga punya anak buah punya anak buah yang tentu dalam kesehariannya nanti ada interaksi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan itu. Nah, ini kan harus juga berdasarkan hukum. Yang pertama adalah apa sumber hukum ketenagakerjaan adalah satu mengenai peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Nah, peraturan perundang-undangan ini yang banyak kita kenal itu di undang-undang, ya, undang-undang. Itu kalau dari atas itu Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi. Tapi dalam praktisnya, prakteknya langsung saja ke bidang ke undang-undang dan turunannya. Jadi ada undang-undang, di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Nah, seperti itu peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan. Tentu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang namanya adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua juga ada Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ada juga Undang-Undang tentang pekerja migran. Itu juga masuk dalam bidang ketenagakerjaan. Ada juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu juga ada jaminan sosial yang berkaitan dengan tenaga kerjaan, yaitu jaminan ketenagakerjaan yang pengelolaannya dilakukan oleh BPJS. Kemudian juga ada undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terbaru ini yang sempat ramai, yang saat ini juga masih jadi bahan pembicaraan adalah Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana itu juga ada kaitannya dengan persoalan ketenagakerjaan. Kemudian selain peraturan perundang-undangan tersebut juga nanti kalau Anda bekerja di perusahaan itu nanti Anda pasti mengenal dengan apa yang disebut sebagai peraturan perusahaan. Jadi di perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih itu wajib untuk menyusun peraturan perusahaan. Wajib untuk menyusun peraturan perusahaan. Nah, ini juga akan menjadi sumber hukum
bagi hubungan kerja di perusahaan tersebut. Nah, juga ada yang disebut sebagai perjanjian kerja bersama. Ini agak berbeda dengan peraturan perusahaan. Kalau perjanjian kerja bersama itu dibuat antara pengusaha dengan serikat pekerja. Ini lebih seru dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga, sumber hukum yang ketiga adalah tentu perjanjian kerja. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan misalnya, ini pasti Anda nanti akan menandatangani sebuah perjanjian kerja. Di situ isinya mengenai apa job title-nya, apa job description-nya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan tentu berapa salary-nya, kan begitu, termasuk berapa lama durasinya. Nanti berkaitan dengan apakah ini masuk dalam kualifikasi pekerja tetap atau pekerja tidak tetap. Sumber hukum tenaga kerja. Nah, ini sedikit menyinggung tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikit mendalam juga nih. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Bidang Ketenaga Kerja. Jadi memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa ketentuan yang isinya itu mengubah, menghapus, atau menetapkan hal baru, beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Bidang Ketenagakerjaan. Misalnya mengenai hubungan kerja waktu tertentu. Kalau dulu diaturnya adalah maksimum 3 tahun. Sekarang maksimum bisa 5 tahun. Hal baru juga, kalau dulu untuk perjanjian kerja waktu tertentu, hubungan kerja waktu tertentu, jika sudah berakhir, tidak akan memperoleh apa-apa selain 2 hal. 1, ucapan terima kasih. 2, surat keterangan kerja. Kalau sekarang, dengan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, pekerja yang berakhir hubungan kerjanya dalam waktu tertentu, atau yang dalam istilah di masyarakat itu sebagai pekerja kontrak, maka dia berhak untuk memperoleh apa yang disebut sebagai uang kompensasi. Berhak. Itu contoh saja di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Begitu juga perihal upah minimum, bagaimana penentuan upah minimum misalnya. Selanjutnya apa saja sih hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja? Banyak sekali hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini. Saya sampaikan beberapa hal yang penting, misalnya mengenai hubungan kerja. Jadi hubungan kerja ini kaitan dengan tadi, apakah hubungan kerjanya ini adalah hubungan kerja waktu tertentu atau tidak tertentu, apa yang melahirkan hubungan kerja, seperti itu. Kemudian juga mengatur tentang pengupahan,
pengupahan ini ada beberapa hal, misalnya mengatur mengenai ketentuan upah minimum, ketentuan tentang upah lembur, siapa yang berhak memperoleh upah lembur, perlindungan upah, kapan upah dibayarkan, mengenai pengupahan. Ya, juga pengupahan ini nanti kaitannya dengan adanya kesetaraan apa ya, perlu adanya kesetaraan dalam pengupahan. Ini apa kesetaraan dalam pengupahan ini untuk pekerjaan yang sama, job title yang sama misalnya, ya harus diberikan upah yang sama. Jangan melihat bahwa ini yang memegang jabatan ini seorang laki-laki atau seorang perempuan misalnya, atau karena dia dari ras tertentu sehingga upahnya lebih tinggi misalnya. Nah, ini padahal jabatan dan pekerjaannya itu sama. Selanjutnya juga diatur mengenai perlindungan pekerja anak. Di sini dibicarakan mengenai apakah anak itu boleh dipekerjakan, atau kalaupun boleh, apakah ada persyaratannya. Kalau ada persyaratan itu seperti apa. Kemudian juga karena ini bicara tentang perlindungan pekerja, apakah juga ada sanksi jika ada pihak tertentu atau perusahaan misalnya yang mempekerjakan pekerja anak tanpa memenuhi persyaratan pekerja anak. Jadi kalau dari sisi usia, memang ya namanya anak itu usia kan berarti tidak lebih dari 18 tahun. Artinya kalau bawah 18 tahun itu disebut sebagai anak. Nah, dalam konteks hubungan kerja, ini anak memang masih pada prinsipnya tidak boleh dipekerjakan pada prinsipnya. Namun tentu ada pengecualian. Ada pengecualian mana berkaitan dengan jam kerja, berkaitan dengan kepentingan si anak untuk tetap memperoleh pendidikan, termasuk juga berkaitan dengan kepentingan dengan ramahnya para mahasiswa di sini, dengan psikologisnya anak, yang mana dalam usia anak itu tentu masih dalam tahap pengembangan, dalam tahap perkembangan sisi psikologisnya, sehingga memang harus ada batasan. Misalnya batasannya dalam sehari tidak boleh kerja lebih dari 4 jam. Itu perlindungan pekerja anak, dan juga tidak boleh dipekerjakan untuk tempat-tempat yang berbahaya, baik berbahaya dari sisi fisik maupun dari sisi psikis. Perlindungan pekerja anak. Untuk usia itu minimal 13 tahun. 13 tahun sampai 15 tahun itu 3-4 jam. Lebih dari 15 sampai 18 masih boleh 8 jam sehari, tapi tidak boleh di waktu malam hari. Juga ada perlindungan terhadap pekerja perempuan. Nah, ini kalau seperti ini nanti yang laki-laki protes. Loh, kok diskriminasi? Kok ada perlindungan pekerja perempuan? Harusnya juga ada perlindungan pekerja laki-laki. Jawaban orang guyon kan ya kenapa Anda nggak jadi perempuan aja, kan biar bisa merasakan. Oh, ternyata memang perlu ada perlindungan terhadap perempuan, kan begitu. Khusus, maksudnya perlindungan khusus terhadap perempuan. Perlindungan khusus mana? Ada kaitannya dengan
misalnya ya kodratinya perempuan ya, misalnya di hari pertama dan hari kedua halangan ya itu berhak memperoleh cuti haid ya jika memang merasakan sakit. Juga misalnya ketika seorang perempuan menikah kemudian hamil juga berhak untuk memperoleh cuti hamil. Begitu juga ketika melahirkan berhak untuk memperoleh cuti melahirkan. Nah, disitulah perlindungannya. Bagi pekerja perempuan. Tidak semata untuk pekerja perempuan itu saja, tapi juga untuk bangsa ini ke depan. Perlindungan bagi si jabang bayi yang ada dalam kandungan si pekerja perempuan tersebut. Perlindungan mana si bayi itu, si jabang bayi perlu dilindungi. Masuk juga ketika dilahirkan harus memperoleh ASI yang cukup. Nah, supaya apa? Ke depan siapa tahu dari rahim seorang pekerja perempuan itu nanti lahir pemimpin bangsa. Itu maksudnya. Secara apa namanya? Ya, jadi kemudian juga banyak hal ya yang dari pekerja perempuan itu ada bentuk-bentuk perlindungan khusus itu banyak hal. Masuk kalau dipekerjakan malam hari itu juga jam 10 sampai jam 5 pagi itu harus memperoleh perlindungan dari keselamatan. Terus antar jemput yang sangat ngeri kalau melihat pekerja perempuan di lokasi-lokasi pabrik yang padat karya, yang misalnya ya jauh dari bisa jadi jauh dari keramaian, begitu perlu perlindungan mana tidak hanya dari sisi keamanan, juga dari perlindungan dari sisi kekuatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Kemudian juga penyandang disabilitas. Kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sih masih disebut sebagai penyandang cacat. Tapi ini sudah dengan adanya Undang-Undang penyandang disabilitas, jadi istilah itu sudah harus kita kubur. Itu tidak lagi sebagai istilahnya bukan lagi sebagai penyandang cacat, tapi penyandang disabilitas. Ini perlu memperoleh perlindungan juga ya, karena mereka juga adalah manusia yang tentu karena kondisinya itu memerlukan perlakuan khusus. Misalnya yang kalau kita di kampus juga akan sudah mulai adanya jalan yang bisa untuk penyandang disabilitas, ada lift juga yang khusus untuk penyandang disabilitas seperti itu. Bahkan untuk perlindungan ini berkaitan dengan right to work, hak untuk memperoleh pekerjaan, Undang-Undang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 1% perusahaan itu sekurang-kurangnya harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1%. Jadi kalau perusahaan itu mempekerjakan 100 orang pekerja, maka sekurang-kurangnya itu 1 orang adalah di-hire dari penyandang disabilitas. Bahkan untuk yang perusahaan yang badan usaha milik negara, ini malah 2%. Itu aturannya. Pelaksanaannya, beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian, masih banyak yang tidak menerapkan. Tapi ternyata tidak ada sanksinya juga. Sedikit saya intermezzo mengenai istilah. Dalam undang-undang itu ada kadang kalau membaca itu adalah istilah
pekerja garis miring buruh ya. Tentunya dalam konsep pembuatan regulasi peraturan itu menyalahi menggunakan kata garis miring. Nah, ternyata supaya tidak ramai terus menerus, maka dibuatlah jadi miring itu ternyata bisa menyelesaikan masalah. Jadi dulu ketika undang-undang tenaga kerjaan dibuat, ada pihak yang inginnya pakai istilah buruh, ada pihak yang menggunakan istilah pekerja. Jadi tidak selesai itu undang-undang itu, sampai kemudian turun ke jalan demo besar-besaran yang mengganggu juga kehidupan atau stabilitas ekonomi. Akhirnya diputus, dua-duanya digunakan pakai garis miring. Jadi kemiringan itu bisa juga menyelesaikan masalah. Garis miring. Ya. Sama saja pekerja atau buruh. Mungkin kalau pekerja dengarnya lebih apa ya? Mungkin bagi sebagian dengarnya lebih, katanya istilahnya lebih Pancasilais gitu. Kalau buruh kesannya itu ada pertentangan kelas. Nah, pertentangan kelas. Ini menarik juga kalau dari sisi psikologinya itu. Ketika hubungan ketenaga kerjaan atau hubungan perburuhan ini dilihat dari kajian psikologis. Ada tahap kerjasama, tapi juga ada yang memandang sebagai apa ya, ada dua kelas yang berbeda. Jadi satunya kelas proletar katakanlah, satunya kelas borjuis ya. Kemudian diatur juga mengenai waktu kerja. Diatur juga mengenai waktu kerja. Bahwa pekerja adalah juga manusia yang memerlukan waktu istirahat, yang memerlukan waktu kehidupan sosial lain, yang memerlukan waktu untuk keluarga misalnya, berkeluarga, yang memerlukan waktu untuk bermasyarakat misalnya. Nah, oleh karena itu maka ada batasan mengenai waktu ini. Dalam seminggu waktunya adalah 40 jam dalam seminggu. Dalam seminggu itu 40 jam. Jam normal ya. Kalau 40 jam berarti kalau 5 hari kerja berarti sehari 8 jam. Di luar waktu istirahat. Kalau 5 hari masuk jam 7 misalnya, maka dia kalau jam istirahat 1 jam, maka akan pulang jam 4 pagi, 4 sore kan. Luar waktu jam istirahat. Ini waktu kerja. Itu juga diatur. Nah, pertanyaannya, apakah pengusaha boleh mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja? Jawabannya boleh. Bolehnya ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. 1, harus dengan persetujuan si pekerja bahwa dia bersedia untuk kerja lembur. Yang kedua, harus dihitung dengan rumus upah lembur, dan yang ketiga ada batasan waktu lembur. Seminggu adalah 18 jam lemburnya. Jadi sehari ya 3 jam, 3-4 jam sehari. Ini ada batasan bekerja ini. Saya ada pengalaman ini masalah waktu kerja. Ketika saya bekerja di salah satu perusahaan, itu waktu kerja lemburnya mereka luar biasa. Ya, jadi sehari itu mereka lembur 8 jam. Ya, karena sip-sipan sehari 8 jam, kemudian karena kerja itu seminggu 5 hari kerja, maka dia kerja itu berarti sehari 16 jam di total. Seminggu 40 jam. Melebihi ketentuan jam maksimal jam kerja lembur. Waktu itu aturan lama itu masih 14 jam. Ya, luar biasa. Tapi
ketika mau saya atur, dengan misalnya diatur dengan perlu ada meng-hire karyawan baru, diatur juga jam kerjanya ya 8 jam maksimum, juga lembur adalah 3 jam. Ini ternyata saya diprotes oleh si para pekerja, oleh serikat pekerja. Protesnya kenapa? Karena dengan mengurangi jam kerja lembur itu berarti mereka akan merasa terkurangi pendapatannya dalam sebulan. Oh, kalau biasanya kan nanti orang-orang itu kan teriak di luar itu kalau nggak begitu paham. Wah, perusahaan itu apa namanya zalim, mempekerjakan pekerja sehari sampai 16 jam, ya kan? Tapi ternyata si para pekerja itu happy karena dengan begitu, ya, dengan waktu itu dengan lembur sebegitunya, maka upahnya itu bisa in total itu take home pay-nya bisa 3 kali gaji. Dan nah ini, dan salahnya bagi pekerja itu dianggap sebagai pendapatan tetap. Nah ini kalau dari sisi psikologi sudah menarik. Padahal yang namanya upah lembur itu bukan pendapatan tetap, sehingga ini berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Dengan anggap upah lembur sebagai pendapatan tetap, maka katakanlah dia pinjam uang itu yang sebulannya harus dibayar dari upah itu, padahal namanya upah lembur bukan upah tetap. Nah, yang menariknya di sini. Jadi waktu kerja. Dari sisi SDM juga upah lembur kerja ini tidak untuk semua level atau job title atau jabatan. Tapi upah lembur ini untuk kerja yang level non manajerial. Memang harus ada. Yang salah adalah kalau dalam seminggu itu terus-terusan tidak ada istirahat. Ini kalau para dosen di psikologi mungkin 24 jam. Nggak ada jam kerja. Tapi kalau sudah ngurusi akreditasi ya, Bapak. Nah, gitu ya. Sedang ini Pak. Saya sudah selesai kemarin. Kerja. Kemudian mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Cukup aneh ketika diterapkan ada sanksi. Ya apa ya? Menarik itu ketika misalnya dulu tahun 9 saya dikerja di perusahaan 98 sampai 2005. 2001 udah salah. Itu saya kan keliling ya di lokasi. Saya menegur seorang pekerja, mengapa tidak memakai topi. Terus panas Pak. Tapi kan itu untuk keselamatan Anda. Untuk keselamatan Anda. Jadi itulah untuk bisa diterapkan aturan itu. Itu padahal untuk keselamatan si pekerja, itu kadang harus dengan adanya sanksi. Kejadian, mengapa kemudian, terutama waktu itu yang kerja perempuan harus memakai topi ya, ini karena tidak menggunakan.
Karena bahaya, apalagi kalau rambutnya panjang, misalnya bercanda dengan temannya, kejadian. Jadi benar-benar kejadian itu rambutnya terlilit oleh mesin. Nah, kan? Kali gitu kan. Ya, itu merugikan si pekerja itu sendiri, merugikan perusahaan, ya, merugikan juga keluarganya. Masalah keselamatan kesehatan kerja. Diatur juga bagaimana perusahaan itu wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Baik bagi para pekerjanya, ya, maupun bagi orang-orang dari luar yang masuk ke dalam lingkungan perusahaan. Di sini juga perlu ada pelatihan bagaimana cara pencegahan kesehatan dan misalnya pencegahan terjadinya kebakaran. Nah, ini diatur, perlu juga ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang harus ada di perusahaan. Ya, kalau ya umumnya ini ke masalah kecelakaan kerja umumnya kan karena human error. Jadi di tahun lalu ada sebuah perusahaan yang miris juga, 40 pekerjanya tewas terpanggang di dalam perusahaan karena ada kebakaran, ternyata pintunya itu terkunci. Sehingga ketika mau keluar, ternyata yang pegang kunci itu lagi nggak ada. Nah, terpanggang. Ini kan hal begitu, bagian dari manajemen keselamatan kerja. Kemudian juga mengenai hubungan industrial. Nah, ada hubungan kerja, ada hubungan industrial. Jadi kalau hubungan kerja adalah hubungan yang sifatnya individual antara pekerja dengan pengusaha. Nah, kalau hubungan industrial adalah hubungan yang sifatnya kolektif antara para pekerja dengan pengusaha dan termasuk juga dengan pemerintah. Hubungan industrial. Kemudian nah ini yang paling banyak terjadi. Paling banyak menjadi isu dalam hubungan kerja saat ini. Terutama ketika terjadi pandemi, saat pemutusan hubungan kerja. Diatur pemutusan hubungan kerja. Bicara tentang pemutusan hubungan kerja, berarti bicara tentang sebab atau alasan yang bisa dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Kompensasinya seperti apa? Ada tidak kompensasinya? Prosedur penyelesaiannya seperti apa? Pemutusan hubungan kerja. Ada tidak larangan pengusaha untuk menjadikan alasan-alasan tertentu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. Di sini yang diatur oleh hukum perihal PHK ini. Nah, salah satu ciri mengenai hukum ketenagakerjaan adalah bahwa hukum ketenagakerjaan itu sebetulnya atau pada prinsipnya adalah hukum yang sifatnya privat. Karena dia lahir dari perjanjian, sehingga betulnya mengenai penyelesaiannya pun, pelaksananya pun akan diserahkan pada para pihak. Namun lagi-lagi bahwa kondisi antara pekerja dan pengusaha, terutama kondisi psikologis, kondisi ekonomis, itu berbeda. Bahwa di dalam hubungan kerja itu ada disebut sebagai hubungan yang sifatnya subordinasi. Subordinasi berarti ada atasan, ada bawahan.
pengusaha tentu dia mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dibandingkan dengan pekerja yang membutuhkan keselamatan kerjanya, yang memerlukan pekerjaannya itu terus ya berlangsung. Karena kondisi ketidakseimbangan kedudukan nilai, ya, subordinasi, kemudian juga ya karena ada psikologis yang tentu berbeda antara pengusaha dengan pekerja, maka di sini perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Ada pengawasan. Mengawasi tentu adalah pihak ketiga. Jadi kalau dalam hukum itu tadinya hubungan hukum yang sifatnya privat, individual, tentu ternyata juga ada aspek publiknya, yaitu perlu adanya intervensi dari negara untuk mengawasi pelaksanaan ini. Ya, nah itu melalui pengawasan. Nah, itulah apa kemudian kita mengenal ada yang namanya dinas tenaga kerja, ada yang namanya pengawas ketenaga kerja. Kemudian yang berikutnya, hukum ketenaga kerjaan mengatur pula, ini ya, jadi mengatur pula mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihannya. Dalam hukum itu ada dua jenis hukum itu. Satu adalah jenis hukum yang sifatnya substantif, dan dua ada jenis hukum sifatnya prosedural. Ya, substantif ini lebih kepada misalnya syarat-syarat dibuatnya perjanjian kerja, hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja itu apa, upah minimum itu berapa, itu adalah hukum yang sifatnya substantif. Nah, manakala ada perselisihan, maka perlu ada hukum yang mengaturnya. Itu kan disebut sebagai hukum prosedural, procedural law-nya itu. Di hukum yang mengatur mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan. Juga diatur pula dalam ranah ketenaga kerjaan. Bahkan kan juga ada pengadilan khususnya, yaitu pengadilan hubungan industrial. Belum ada yang ngechat ya? Sejauh ini belum, Pak. Ya, baik, saya lanjut. Baik. Nanti selanjutnya ini adalah beberapa dari hal yang diatur dalam ketenaga kerjaan. Jadi saya akan lebih ekspor saja mengenai hubungan kerja. Seperti tadi disampaikan oleh Ayu. Hotel tadi Tetap dan pekerja tidak tetap. Ini kaitannya dengan hubungan kerja. Mengenai hubungan kerja ini, itu ada mengenai sebab lahirnya hubungan kerja. Jadi hubungan kerja itu apa? Hubungan kerja itu adalah hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan pekerjaan. Hubungan hukum. Dalam konteks hukum, hubungan hukum itu lahir dari adanya perjanjian. Dalam hubungan kerja, tentu lahir dari adanya perjanjian kerja. Hanya kita dalam jual beli, nah itu hubungan hukum jual beli.
diikat dengan apa? Adanya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli melahirkan adanya hubungan hukum jual beli. Mahasiswa baru datang ke Malang, kemudian memerlukan kos, ya berarti ada perjanjian sewa menyewa. Hubungan hukumnya adalah hubungan hukum sewa menyewa. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini ada dua. Perjanjian kerja yang melahirkan hubungan hukum waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan hukum kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja yang melahirkan hubungan hukum kerja waktu tertentu itu disebut sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam masyarakat itu seringkali dikenal dengan istilahnya pekerja kontrak. Ya. Kalau mendengar pekerja kontrak kan kesannya itu pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Bekerja tidak tetap ya karena diikatnya dalam waktu tertentu. Tadi dikatakan oleh Ayu 6 bulan. Dalam hukum ketenagakerjaan ini bisa diikat sampai maksimum 5 tahun. Apa boleh Pak hanya 6 bulan? Boleh. Apa boleh 1 tahun? Boleh. Apa boleh berkali-kali? Boleh. Sedangkan sebaliknya, perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja waktu tidak tertentu itu disebut sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Istilah pekerjanya adalah pekerja tetap. Karyawan tetap. Tetap di sini artinya bahwa dia jika tidak terjadi hal-hal lain, maka dia akan bekerja di perusahaan itu sampai usia pensiun. Sampai usia pensiun. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu atau hubungan kerja waktu tertentu itu boleh untuk semua jenis pekerjaan? Nah, undang-undang menyatakan tidak boleh. Ada alasan-alasan tertentu, ada syarat-syarat tertentu, ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang hanya boleh diperjanjikan dalam hubungan kerja waktu tertentu. Yang pasti adalah jika pekerjaannya yang sifatnya tetap, maka harus dalam pekerjaan hubungan kerja waktu tidak tertentu. Contoh ini, tapi saya nggak enak ini contoh. Kalau contohnya universitas, nggak enak saya. Tapi bukan Universitas Brawijaya lah ya. Ini kalau kampus kan diatur oleh ini ya, negeri. Ini swasta aja lah. Ini ada kasus saya di swasta, universitas swasta. Jadi ada seorang dosen di swasta, dia dikontrak untuk 2 tahun. Setelah 2 tahun tidak diperpanjang. Itu. Nah, kemudian dia gugat. Harusnya dia bekerjakan dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu, sebagai tetap. Ya. Jadi alasannya adalah kenapa? Karena seorang dosen itu bekerja di sebuah pendidikan perguruan tinggi
Ya karena perguruan tinggi itu core bisnisnya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan tentu pasti ada dosen. Ya, itu yang maksudkan. Jadi harus diikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berbeda kalau dia cleaning service. Begitu juga kalau di perusahaan. Dia perusahaannya itu di bidang produksi pembuatan sepatu misalnya. Maka yang bekerja di bagian produksi itu, maka status hubungan kerjanya adalah hubungan kerja tetap. Karena pekerjaan utamanya perusahaan itu adalah membuat sepatu. Ini mungkin memudahkan untuk membedakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian juga ada tentang para pihak dalam hubungan kerja. Gimana? Silakan mungkin mahasiswa, siapa saja sih para pihak dalam hubungan kerja itu siapa? Silakan. Silakan teman-teman yang mau menjawab. Bisa langsung raise hand. Remaisela lagi, silakan. Mungkin pekerjanya sendiri dan perusahaan. Kerja dan perusahaan, oke ya. Ada lagi yang lain? Oke. Silakan. Apa demikian? Bagaimana kalau pekerja itu bekerja di tadi jangan di perguruan tinggi swasta misalnya. Silakan itu demikian. Oke, mohon izin menambahkan Bapak, jadi para pihak dalam hubungan kerja ini bisa mencakup sama seperti yang dikatakan Parmisela, yakni ada pekerja, terus ada juga pemilik usahanya, ada juga pemerintah yang terkait dan juga organisasi perusahaannya. Terima kasih Bapak. Kalau kalau Niken katakanlah bekerja di sebuah NGO. Oh ya, NGO ya, non-government organization itu. Atau bekerja di lembaga sosial misalnya ya. Itu dia si yang punya institusi lembaga sosial itu dia perusahaan atau bukan? Dia pihak dalam hubungan kerja atau tidak? Nah ini ya, jadi saya kalau tanya ini ke mahasiswa hukum juga jawabannya seperti itu. Jadi para pihak dalam hubungan kerja itu tidak hanya satu sisi adalah pekerjanya, tapi di sisi lain itu pihak lainnya salah satunya adalah pengusaha. Dan pengusaha itu bagian dari pemberi kerja. Jadi para pihak dalam hubungan kerja itu adalah pekerja dan pemberi kerja. Siapa pemberi kerja itu? Pemberi kerja itu bisa pengusaha, bisa kemudian dia lembaga perusahaan, bisa dia kemudian lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, ada NGO yang besar kerjakan seperti itu. Jadi tidak semata perusahaan. Kalau perusahaan itu kan berarti badan usaha yang tujuannya memperoleh keuntungan. Yang bekerja di lembaga pendidikan misalnya, lembaga pendidikan tidak mencari keuntungan, atau ya pastilah lembaga pendidikan tidak ada yang langsung pendidikan ini untuk mencari keuntungan, tidak akan.
Meskipun ada yang juga sebetulnya dia mencari uang, ya tidak mungkin secara eksplisit. Itu bukan perusahaan, ya yayasan dia, yayasan. Coba sebutkan perguruan tinggi swasta lah, apa? Ayo, perguruan tinggi swasta yang ayo kenal apa? Universitas Terbuka, Universitas Gunadarma. Perusahaan apa universitas swasta? Universitas yang swasta yang ayo kenal. Sama terbuka sih Bapak. UT negeri terbuka ya. Misalnya nih kalau di Malang, ayo orang mana? Ayo orang Indramayu Bapak. Indramayu. Indramayu itu ada Universitas Putra apa namanya? Bangsa apa? Putra Bangsa. LP3 isi Bapak. Nah, misalnya itu ya, atau yang Binus misalnya ya. Kalau di Malang itu ada Macung gitu kan. Nah, itu kan swasta yang memang kelola yayasan. Ya tidak cari keuntungan. Dia bukan perusahaan tapi yayasan. Nah, jadi di para pihak dalam hubungan kerja itu tidak hanya antara pekerja dengan pengusaha, tapi juga yang penting adalah para bekerja dengan pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa perusahaan, bisa lembaga sosial, bisa yayasan. Nah, perusahaan ini kalau tentang perusahaan, ya perusahaan itu ya ada perusahaan yang apa namanya, ya ada perusahaan besar, ada perusahaan asing, perusahaan swasta nasional, dan juga BUMN. Jadi kalau Anda nanti bekerja di badan usaha milik negara, misalnya bekerja di Pertamina, bekerja di PLN, ya, bekerja di Kasapura, bekerja di kereta api. Yang jelas semua BUMN memerlukan seorang psikologi. Nah, pasti itu. Itu Anda apa namanya, perusahaan-perusahaan tersebut adalah harus patuh pada undang-undang ketenaga kerjaan. Karena Anda bukan ASN, memang pegawai dari perusahaan itu. Harus patuh pada undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian berakhirnya hubungan kerja. Ada berbagai sebab berakhirnya hubungan kerja. Silakan, mungkin mahasiswa mau bantu saya. Hubungan kerja itu apa sih menyebabkan berakhirnya hubungan kerja gitu kan? Silakan, berdasarkan pengalamannya, pengalaman teman-temannya, pengalaman saudara, pengalaman orang tua. Izin Boleh ya? mungkin kontrak kerjanya. Oke. Yang lain? Ini ibadah loh, ini ibadah loh. Bagi yang lain itu kalau ikut membantu itu ibadah ini. Dari tadi yang jawab cuma Sela sama Ayu loh. Ayo teman-teman yang lain. Saya kalau di Fakultas Psikologi itu kadang suka minder dulu. Kenapa Pak? Ya. Kenapa Pak? Ya kalau dulu saya di Fakultas Hukum UGM itu kan ya apa ya, suasananya gitu kan beda gitu kan dengan suasana dari psikologi kan. Kalau saya pengen ayam itu saya nyebrang ke Fakultas Psikologi. Kalau Fakultas Hukum UGM dulu ya terkenal ini kayak apa Hollywoodnya UGM. Adem kalau di Fakultas Psikologi, smart orang-orangnya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Salah satu berakhirnya hubungan kerja biasanya terjadi karena ada kecelakaan dalam kerja sih Bapak. Karena kan ada mungkin kasus pengalaman teman juga Bapak, di mana kan dia di bagian produksi. Jadi bagian produksi kan berkaitan dengan alat gitu. Apabila ada human error kayak dia tiba-tiba tangannya kena alat tersebut kan, berarti otomatis tidak dapat bekerja, tapi di situ bakalan ada kompensasi tergantung dengan perjanjian dari perusahaan itu sendiri sih Bapak. Terima kasih. Ada kecelakaan. Yang lain dong, jangan diborong Ayu terus.
Silakan teman-teman yang lain bisa langsung raise hand atau menyalakan mikrofonnya kalau mau menjawab. Niken, silakan. Baik, mohon izin menjawab Bapak. Yang pertama itu ada juga terkait dengan sudah masuk di usia pensiunnya, terus juga ada juga terkait dengan kesalahan dalam bekerja yang bisa bersangkutan dengan urusan pidana Bapak. Mungkin seperti yang ada di sekitar saya terjadi penggalapan dana begitu Bapak, sehingga orang yang bersangkutan ini harus di PHK dari perusahaannya. Kurang lebih begitu Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Oke, satu lagi. Silakan teman-teman. Selain Niken, Ayu, dan Primesela tadi. Oke, jadi saya senang dengan baca-baca buku psikologi itu. Ada satu buah buku itu mengatakan ini katanya dalam diri orang yang berani itu belum tentu yang bersangkutan tidak ada rasa takut. Jadi kayak tadi Niken itu belum tentu pasti ada rasa takut, tapi karena ada hal yang lebih penting dari itu, ada hal penting dari itu. Keberanian menyampaikan pendapat itu penting untuk pembelajaran diri kita, untuk bekal nanti diri kita. Kata Niken menerapkan itu. Ya Niken ya, ada takut juga kan sebetulnya. Takut salah, takut apa kan begitu. Tapi kalau takut itu terus dipendam, ya selamanya kita. Itu saya dari buku psikologi. Silakan. Satu lagi mungkin. Ayo, teman-teman yang lain yang katanya anak psikologi ini. Iya. Masa nggak bisa mengatasi ketakutannya sendiri gitu ya Pak ya? Silakan, ada 200-an mahasiswa loh. Oke. Nah, jadi benar yang tadi disampaikan oleh teman-teman Anda yang luar biasa tadi. Berakhirnya hubungan kerja ya bisa karena memang kontraknya atau perjanjian kerjanya sudah berakhir. Atau bisa juga karena adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lagi. Ada kecelakaan kerja misalnya, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Jadi itu nanti berkaitannya dengan adanya kompensasi-kompensasi. Bisa juga karena ada pelanggaran kedisiplinan, ada perbuatan pidana misalnya yang dilakukan oleh pekerja dan sudah terbukti, itu juga bisa menyebabkan berakhirnya bekerja. Termasuk juga adanya kondisi perusahaan yang tidak baik dari sisi operasional bisnis, bisa menyebabkan kerugian segala macam, termasuk contoh saat ini adalah adanya pandemi COVID, itu banyak perusahaan yang kemudian mengurangi pekerjanya karena adanya berkurangnya pekerja. Berakhir kerja. Jadi ada lahirnya, pasti juga ada berakhirnya. Ya, ada lahirnya, pasti ada berakhirnya. Yang tidak ada akhirnya adalah seperti Anda, ada lahirnya sebagai mahasiswa dan ada akhirnya sebagai mahasiswa. Tapi Anda tahu, kalau lahirnya sama-sama, semua sama. Kalau berakhirnya, tidak sama kan begitu. Tergantung nasib, juga tergantung usaha. Tergantung dosennya juga Pak katanya. Itu nasib, tergantung dosennya tergantung nasib gitu ya. Dosen pembimbingnya nasib itu. Oke. Selanjutnya hubungan industrial. Silakan. Izin menyela, ada 2 pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman-teman di kolom chat. Saya Alhamdulillah ya.
Ya. Oke. Yang pertama, mohon izin bertanya terkait kasus di sekitar saya. Teman saya pernah bilang bahwa menjadi karyawan tetap itu lumayan sulit. Karena ketika karyawan tetap itu dipecat perusahaan harus membayar gaji penuh dan masa karyawan tersebut bekerja, sehingga tidak jarang karyawan yang bekerja hanya sebatas perpanjangan kontrak. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan stabilitas perusahaan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Dari Ayu Nabila tadi. Ya, saya kira justru terbalik ya kondisinya. Tapi nggak tahu, karena ini berdasarkan pengalaman. Jadi mengapa perusahaan itu ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, sebelum tahun 2021, perusahaan itu mengapa cenderung lebih mempekerjakan pekerja itu dalam hubungan kerja waktu tertentu, karyawan kontrak. Itu karena kalau sudah berakhir hubungan kerja tersebut, berakhir perjanjian kerja tersebut, maka pengusaha tidak perlu memberikan kompensasi apapun. Tidak perlu memberikan pesangon, tidak perlu memberikan uang penghargaan masa kerja. Hanya dua yang tadi saya sampaikan, ucapan terima kasih dan surat keterangan telah bekerja. Nah, ini. Jadi prakteknya memang banyak pelanggaran. Artinya sebetulnya pekerjaan itu adalah pekerjaan sifatnya tetap, tapi kok dibuat dalam hubungan kerja tidak tetap. Nah ini, ya itu untuk modus supaya nanti tidak memperoleh, berakhir tidak memperoleh uang pesangon, besar pesangonnya, tentuannya. Kemudian juga mengapa dibuat sebagai itu statusnya juga supaya mudah ketika si perusahaan sudah tidak suka lagi dengan pekerja tersebut, tidak suka lagi dengan perilakunya, tidak suka lagi dengan produktivitasnya, maka udah nanti tidak usah diperpanjang lagi. Nah, berbeda kalau dia masih ada dalam status pekerja tetap. Kalau perusahaan kemudian sudah tidak berkehendak lagi dengan pekerja tersebut, susah juga melakukan PHK-nya. Kalaupun melakukan PHK, maka harus memberikan uang pesangon yang nilainya ya bisa berbelasan kali gaji. Nah, kemudian tadi apakah ada memberikan kompensasi? Ya tidak boleh. Pekerja ketika diputus hubungan kerjanya ya tidak tetap, misalnya tadi kalau karyawan tetap katanya harus memberikan apa? Memberikan apa tadi? Ayu, sorry, uang. Iya Bapak, kayak enggak dari uang gaji penuh gitu Bapak. Ya, justru dia akan memperoleh banyak uang. Betul. Karyawan tetap itu akan memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa cuti yang belum dibayar, misalnya ada juga tunjangan hari tua. Itu karyawan tetap. Jadi, itu bisa. Oke, sudah terjawab ya, Ayu? Terjawab, Ayu. Sudah Bapak, tapi mungkin Ayun boleh kasih feedback Bapak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kan kalau nggak salah ya Pak ya, kalau sekarang itu ada hukum di mana udah nggak ada lagi karyawan tetap, itu artinya kan karyawan itu cuma kontrak gitu ya Pak. Berarti itu kasihan di karyawannya gitu ya Pak, karena menghabiskan banyak waktu di perusahaan tersebut, tapi ketika ia berhenti tidak ada kayak uang tambahan atau tunjangan seperti itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi tetap aja sekarang artinya karyawan tetap itu ada statusnya ya, tetap itu ada. Nah, memang sekarang karyawan tidak tetap itu bisa sampai 5 tahun. Dan justru dengan aturan sekarang itu bagi karyawan yang tidak tetap, kalau sudah berakhir masa kontraknya, dia berhak untuk memperoleh uang kompensasi. Dulu Anda dapat, sekarang berhak untuk memperoleh uang kompensasi. Nah, yang untuk yang karyawan tetap itu
berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sama-sama uang. Beda nama, tapi sama-sama uang. Ya. Persoalan nanti bagaimana pelaksanaannya itu ya kadang bisnis itu ya. Karena ada perusahaan juga yang dengan alasan tidak mampu, ada juga ya nakal juga ada. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas. Sama ya. Untuk mohon maaf saya jadi ikut nanya nih Pak. Ya silakan. Untuk jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pekerja waktu tertentu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelahnya sama ya Pak? Untuk yang Sama, pekerja, ya. berarti yang terkait dengan proses bisnis organisasi tidak boleh dikontrakkan, gitu nggih? Ya, ya, yang betul, yang apa pekerjaan yang sifatnya utama ya, tetap. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Rica Julfa, kelas C. Sebelumnya mohon maaf bertanya menyela. Tadi dijelaskan bahwa terdapat kasus mengenai human error yang membahayakan pekerja. Apabila kasus